Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 5 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, atas kasih setiamu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, di hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan memahami kebenaran firman-Mu. Berilah bagi kami ya Tuhan Allah, hikmat, bijaksana, pengertian, dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu menangkap maksud firman Tuhan bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 dengan perikop pembacaan Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ayat yang pertama, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan Mika pasal 5 ayat 1, tema yang saya angkat untuk kita renungkan hari ini yang berbunyi Yesus pemimpin dan pembaharu hidup manusia. Tema kita, Yesus pemimpin dan pembaharu hidup manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah ada di minggu Advent pertama. Marilah kita mempersiapkan diri untuk ada dan memaknai minggu-minggu Advent dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 memperlihatkan kepada kita nubuat dari Nabi Mika kepada umat Tuhan yang ada dalam penindasan bangsa Asyur. Penindasan menunjukkan umat ada dalam tekanan ketidakbebasan. Karena itu Mika hadir dan menyampaikan masa depan dan umat yang ada dan menjalani masa pembuangan. Tentang akan datang seorang pemimpin dari Bethlehem, pemimpin yang akan membebaskan mereka dari segala penderitaan. Pertanyaannya bagi kita, siapa yang menjadi pemimpin? Pemimpin itu sendiri dialah Yesus Kristus, anak Allah yang lahir di Bethlehem. Dialah Yesus sang pembebas yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bethlehem menjadi bukti akan kehadiran anugerah dan kasih yang besar dari Allah Bapa kepada manusia. Bethlehem kita tahu adalah kota yang kecil, tidak berarti dan tidak terkenal di mata manusia pada zaman itu. Justru dianggap tidak penting, tetapi dianggap penting oleh Allah Bapa di sorga. Kota ini, kota Bethlehem, pada akhirnya terkenal karena Allah sendirilah yang memilih kota Bethlehem menjadi kota kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Yesus lahir di tengah-tengah dunia, di kota yang kecil, kota yang tidak terkenal itu tetapi menjadi kota yang terkenal, yaitu Bethlehem. Yesus lahir dan dia akan menggembalakan bangsa Israel. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, dan akan memberikan damai sejahtera serta akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Kita bisa lihat pada ayat yang kelima dari Mika pasal 5. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu-minggu Advent ini, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, untuk menyambut Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah pelindung, Dia adalah keselamatan kita.
Di dalam Yesus sajalah ada keselamatan. Oleh sebab itu, memasuki minggu-minggu Advent ini, marilah Bapak Ibu kita memaknai minggu-minggu ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Janganlah kita melewatkan minggu-minggu Advent ini dengan segala kesibukan kita. Tetapi ketika kita memasuki minggu-minggu Advent, biarlah didapati dalam setiap kehidupan kita bahwa minggu-minggu Advent ini sangat berarti bagi kita. Sebab Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai pemimpin, tetapi juga Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Oleh dan sebab itu, marilah Bapak Ibu kita memberi hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak melewati minggu-minggu Advent ini begitu saja, tetapi kita menikmatinya dengan penuh sukacita. Sebab Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi keselamatan yang abadi kepada kita. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di saat sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, kami dapat mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Teristimewa di minggu-minggu Advent ini, baharuilah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, sehingga memasuki minggu Advent ini, kami dapat memaknainya dengan penuh sukacita dan juga bersungguh-sungguh. Sebab Yesus lahir untuk menyelamatkan setiap kami dari dosa-dosa kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan terus memberkati, melindungi dan menyertai kami. Teristimewa kami yang terus mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.